Assalamualaikum Kang Asep Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Ebot. Kang Epot. Oh, Kang Ebot sih. Tambah ganteng wae. Alhamdulillah. Kita perkenalkan dulu ya, Sobat Kongres. Saat ini tamu saya namanya Asep Sutisna, anggota DPRD Kota Cimahi. Anggota termuda. Ketiga termuda. Ketiga termuda, Pak Haji. Ketiga termuda. Ya, Pak. Gimana rasanya sih menjadi anggota DPR? Luar biasa dan di luar dugaan, Pak Haji. Karena tidak ada gambaran awal bahwa saya ini akan jadi anggota DPRD. Gitu, Pak Haji. Jadi apa yang beda, yang di luar prediksi di dalam DPR itu apa? Pertama jelas tupoksi. Karena bagaimanapun saya bukan orang politik awalnya, Pak Haji. Tiba-tiba aja tahun 2018 saya didukung Pak Kang Haji Ebot maju di Pileg 2019 dan Allah menakdirkan saya menang. Gitu, Pak Haji. Dalam gambaran, dalam arti kata awal masuk kan mungkin sudah punya bekal visi, misi atau program, Ya, program politik tentu karena bagaimanapun yang tersalurkan itu apa? pertama jelas salah satunya adalah bagaimana kita menganggarkan anggaran yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, membuat satu legacy untuk kepentingan masyarakat, dan bagaimana juga kita mengawasi para infrastruktur, para struktur stakeholder yang ada di Kota Cimahi supaya bisa bekerja secara maksimal, efektif dan efisien, memanfaatkan APBD yang ada di Kota Cimahi untuk sampai ke tujuan. Bagaimana mesejahterakan Kota Cimahi ini menjadi kota yang ramah, kota yang aman, kota yang sejahtera. Begitu, Kang. Kalau anggota dewan itu kan fungsinya hanya 3 ya? Betul, hanya Mengawasi, budgeting, dan legasi. legislasi, perda. Betul. Berarti visi politik pribadi partai itu nggak bisa disalurkan karena yang menjalankan eksekutif. Nah, begini Pak Haji, praksi ini adalah salah satu perwakilan dari partai politik yang ada di DPRD. Nah, kami ini punya visi dan misi dari partai yang dititipkan melalui praksi. Bagaimana tujuan visi misi partai ini melalui fraksi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Cimahi itu bisa terserap dan disalurkan melalui legacy, melalui budgeting, dan melalui pengawasan, controlling yang ada tupoksinya di kami selaku anggota DPRD Kota Cimahi. Karena ada fungsi anggaran, budgeting, pernah nggak dengan eksekutif itu pada penentuan anggaran itu berbeda pendapat atau dari fraksi PKB atau dari legislatif itu pada saat menganggarkan itu berbeda pendapat sampai mungkin ya berdebat itu ada? Ya, itu hal biasa. Pasti ada. Karena bagaimanapun juga kita punya tujuan masing-masing. Artinya kami juga harus mengedepankan bahwa anggaran ini harus sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita bersama, mewujudkan bahwa Cimahi ini harus sejahtera. Anggaran ini harus sampai ke masyarakat, harus bisa dinikmati. Jangan sampai anggaran ini tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di masyarakat ini. Masalah besaran itu hal biasa, masalah eksekutif mengajukan sekian, kami punya prediksi harus sekian, itu hal biasa. Untuk kita sama-sama bahas dan kita bersepakat nantinya dalam bentuk RAPBD yang disahkan menjadi perda nantinya. Kalau nggak sepakat sampai deadlock itu biasanya solusinya gimana? Belum pernah saat ini, selama ini. Selama ini deadlock ada lah pasti, pembahasan yang ditunda karena belum sampai bersepakat lah, titik temu antara kita di legislatif dan rekan-rekan kita di eksekutif. Untuk kedua yaitu legislasi atau perda yang selama Pak Asep menjabat, perda apa sih yang menurut Pak Asep itu bagus dan bersentuhan langsung dengan masyarakat? Oke, banyak Pak Haji, banyak. Nah, Dua aja. hanya 2 saja. Apa yang 2 besar? Pertama, Cimahi ini secara kultur
gitu. Secara kultur ini adalah kebanyakan apa namanya pekerja. Nah, pekerja, yang kedua juga wirausaha. Nah, maka salah satu perda yang sudah dihasilkan itu adalah ekonomi kreatif di Komisi 2. Kami dari Komisi 2 mengusulkan bahwa di Cimahi ini perlu nih adanya perda mengenai ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini bukan artinya berasumsi di tempat, Pak Haji. Namanya kreatif itu kan hasil kreativitas dari pemikiran. Nah, jadi nilai ekonomisnya itu bukan dari tempatnya, tapi dari hasil pemikirannya, gitu. Nah, Cimahi ini sangat mendukung sekali dengan awal-awal didirikan itu adalah Cimahi Kota Cyber. Kita punya Teknopark yang punya fasilitas yang sangat lengkap, dan ini juga belum tentu dipunyai oleh kabupaten kota lain. Salah satu yang kita banggakan adalah Teknopark ini. Inilah sebagai momentum, sebagai dasar bagaimana masyarakat itu lebih maju, lebih. Perda apa itu? Perda apa? Tentang ekonomi kreatif, Pak Haji. Apa isinya itu? Ekonomi kreatif itu ada 9 bidang, tapi di Cimahi ada 7. Di antaranya adalah desain, animasi, terus ada fashion, terus ada kuliner, terus ada hak intelektual. Nah, itu salah satunya, Pak Haji. Kan begini, itu kan ekonomi kreatif, tanpa perda pun mereka bisa berkreasi lah. Fungsinya perda apa? Nah, fungsinya perda ini adalah untuk mengakomodasi, Pak Haji. Sebagai payung hukum. Sebagai payung hukum. Kelebihan bagi penggerak ekonomi kreatif di Cimahi, karena tadi saya bilang tanpa ada perda pun mereka berjalan. Setelah ada perda, keuntungannya gimana? Nah, inilah salah satu bentuk supaya pemerintah itu hadir ada di masyarakat, dirasakan, oh benar bahwa pemerintah ini peduli terhadap para pelaku UMKM yang ada di Kota Cimahi. Nah, kreatif ini bukan hanya di UMKM sebetulnya, di usaha mikro dan makro juga ada kreatifnya. Nah, ini juga kita harus mengakomodir semua. Maka salah satu kita diadakannya perda tentang ekonomi kreatif adalah untuk mengakomodir semua yang ada di Kota Cimahi. Setelah ada perda, lahir nggak pengusaha atau pengusaha UMKM yang terlahir karena hasil dari perda ini? Udah muncul? Kita sedang dorong, Pak Haji. Kita sedang dorong. Nah, dari data kurang lebih di angka 40.000 UMKM yang di Kota Cimahi, kita sedang dorong terus ke Disdakoprin dan UMKM supaya bisa terdata dengan baik dan benar. Mana sih yang termasuk dengan para pelaku UMKM dalam tanda kutip berusaha di bidang kreativitas, dan mana para UMKM yang hanya berlaku di pembuatan barang atau jasa saja. Jadi saat ini baru proses, belum lahir. Sedang berproses. Oh, baru karena proses. perda juga baru disahkan beberapa bulan terakhir. Minimal ada ikhtiar lah ya. Betul, Pak Haji. Ketiga, masalah pengawasan. Ya. Karena jalannya eksekutif agar bagus kan diawasi oleh legislatif. Apa sih yang biasa diawasi dan apa masalah di lapangan yang biasanya harus diawasi karena melenceng terus diluruskan, itu selama Pak Asep menjabat apa yang pernah diawasi dan melenceng diluruskan jadi lurus? Nah, kebetulan fraksi menugaskan saya di Komisi 2, Pak Haji. Komisi 2 ini membidangi tentang perekonomian. Jadi saya pribadi lebih fokus pengawasan di bidang keuangan. Bagaimana keuangan ini, mana yang bisa kita genjot, mana yang bisa kita efisiensikan. Karena bagaimanapun juga semua kegiatan ini harus tergantung dari segi keuangan. Maju mundurnya ini kan tergantung dari keuangan. Nah, kalau keuangan kita sehat, ada pos-pos baru yang bisa kita gali, ya insya Allah Cimahi kedepannya akan jauh lebih baik. Selama mengawasi bagian keuangan, di lapangan ada penyimpangan nggak? Kalau penyimpangan, selama saya jadi anggota DPRD tidak ada. Lurus-lurus saja? Lebih ke normatif. Karena pengawasannya bagus, jadi eksekutif menjalankan hati-hati, atau yang ngawasi nggak paham? Karena kita selalu wanti-wanti terhadap eksekutif.
Gunakanlah anggaran ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terus kita juga ada evaluasi per triwulan, per 6 bulan. Jadi benar-benar kita melakukan kerjasama lah antara eksekutif dan legislatif. Karena bagaimanapun kita bukan mitra tanding, kita adalah mitra sanding. Kita adalah mitra sanding, bukan mitra tanding. Bukan mitra tanding. Jadi eksekutif, legislatif harus bersama-sama satu tujuan, satu visi, satu misi. Bagaimana mewujudkan Cimahi ini jauh lebih baik. Begitu. Untuk menjalankan eksekutif legislatif kan harus berimbang dari sisi kualitas, kapasitas. Betul. Ya. Dulu saya pernah dengar kalau anggota DPRD itu 5D. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Jadi itu namanya kemampuan. Saat ini dari 45 anggota DPRD Kota Cimahi yang punya kapasitas berapa persen sih menurut Pak Asep? Kalau segi kapasitas, saya yakin beliau-beliau juga punya kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena kita ini kan kolektif kolegial, tidak bisa salah satu itu mewarnai ke-45 anggota dewan ini. Jadi semua juga punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau menurut saya ini mengkritik rekan. Ya, tidak bisa disebut bahwa ini kurang cakap, ini kurang mampu, tidak juga, karena kita kolektif kolegial. Dan kita terpilih pun, saya yakin dan percaya beliau-beliau ini adalah orang-orang terpilih di masyarakatnya. Jadi bagaimanapun juga DPR ini adalah mencerminkan masyarakat Kota Cimahi. Kalau ingin lihat masyarakat Kota Cimahi, ya lihat DPRD-nya. Wajah potret dari masyarakat Cimahi. Betul, karena seorang singa pasti akan mewakili singa. Tidak mungkin singa ini mewakili kambing. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ingin bagaimana sih tentang masyarakat Kota Cimahi, ya lihat di DPRD-nya. Yang terpilih belum tentu yang terbaik kadang-kadang. Terpilih ya pasti terbaik lah. Gitu. Dari sekian orang yang yang mencalonkan diri pas waktu Pileg 2019, sekarang terpilih 45, ya dialah anggota terbaik yang ada di Kota Cimahi saat ini. Terpilih pasti terbaik. Dengan sistem pemilu, ya, Pileg saat ini nyaris menjadi perang terbuka ya. Betul. Jadi hukum rimba. Karena hukum rimba semuanya ingin jadi, ya sedikit gesekan di lapangan yang mengakibatkan setiap anggota itu untuk jadi itu ongkosnya lumayan, ongkos politik. Ongkos politik bisa, ongkos apalah gitu. Itu kan tinggi saat ini. Ongkos politik tidak bisa kita bukti itu sangat tinggi untuk menjadi anggota DPRD gitu kan. Ya, karena perang terbuka itu menyikapi dengan gaji sekian belum untuk mungkin bayar tadi ongkos politik, terus untuk kinerja masyarakat itu gimana menurut Pak? Maka kalau misalkan kita dilantik jadi anggota DPRD, harus diniatkan kita lillahi ta'ala untuk mengabdi ke masyarakat. Bagaimanapun juga kerja kita full 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan. Jadi kita tidak ada libur. Nah, mungkin kalau teman-teman kita eksekutif, kerja dari jam 7, pulang jam 5, selesai. Kalau ada pelayanan di luar jam itu, kan sudah nggak boleh, sudah melanggar. Harus melalui pelayanan pas waktu jam kerja. Tapi kalau kami di DPRD, legislatif, ini kan tidak ada jam kerja. Artinya jam berapapun, masyarakat datang, mengeluh gitu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai penyambung lidah dari masyarakat harus menyampaikan keluh kesah. Apa sih yang terjadi di masyarakat? Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Nah, itu datangnya pasti ke Dewan. Jadi kami ini harus siap dari segi fisik, dari segi pesak, dari segi kemampuan fisik dan pesak. Betul Pak Haji. Karena bagaimanapun juga pasti langkah awal masyarakat minta tolong ya pasti ke Dewan. Apapun permasalahannya ya datangnya ke Dewan. Moto kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Untuk Kota Cimahi yang sudah dilakukan
dari eksekutif kemarin sekarang yang belum menurut Pak Asep apa sih untuk membenahi Kota Cimahi untuk biar lebih baik. Hari besok biar lebih baik dari hari sekarang. Pemenahan Kota Cimahi secara umum. Baik. Nah, begini. Cimahi ini kalau menurut saya pribadi dalam keadaan tidak baik-baik saja saat ini. Kalau tidak waspada, Cimahi ini akan terdegradasi jadi kota kumuh. Kenapa saya bilang bahwa Cimahi ini sedang tidak baik-baik saja? Nah, Cimahi ini laju penduduknya lumayan tinggi. Menurut BPS, terakhir ini laju kenaikan pertumbuhan penduduk kita rata-rata 2%. Nasional, bro? Nasional sekitar 4-6%-an lah. 4-6%-an, kurang lebih. Nah, tapi penduduk Cimahi ini 1-2% per tahun. Nah, artinya kalau hasil BPS kemarin di angka 600.000 lah kira-kira kita akumulasikan, maka laju pertumbuhan penduduk kita itu di angka 12.000 per tahun. Sedangkan luas wilayah kita hanya 39.000 meter persegi saja. Artinya kalau kita breakdown ke bawah, jadi 1 meter persegi itu didiami oleh 160 orang per meter persegi. Ini sudah sangat padat. Nah, resikonya apa? Resikonya pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali ya di Kota Cimahi. Ini kita belum punya data. 2% ini apakah lahir real yang ada di Kota Cimahi atau dari pendatang yang datang ke Kota Cimahi? Nah, ini hasil analisis BPS ini belum lengkap kami bacanya. Tapi hasil terakhir yang saya baca adalah pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi 1-2%. Nah, kedua, Cimahi harus waspada dengan krisis pangan. Kenapa disebut Cimahi krisis pangan? Data terakhir dari provinsi, Cimahi ini termasuk dalam kota kategori 5. Kategori 5 ini adalah kota yang rawan pangan. Di Jawa Barat ada 2 kota yang masuk ke dalam zona 5. Faktor apa rawan pangan? Karena kan yang namanya kota itu kan basicnya memang bukan produksi, dalam arti kata bukan pertanian. Betul. Ya mungkin rawan pangan semua kota kalau begitu. Nggak juga. Nah begini, indikatornya begini. Cimahi ini lahan terbuka hijau dalam pertanian itu semakin tahun semakin habis. Sekarang data terakhir itu di angka 20 hektar saja kurang lebih di Kota Cimahi. Nah, artinya kita sudah mulai ketergantungan dengan kabupaten kota lain mengenai kebutuhan dari kebutuhan pokoknya. Nah, ini juga sangat bahaya Pak Haji. Kenapa? Karena inflasi kita sudah di atas inflasi Jawa Barat. Nah, kalau Jawa Barat inflasinya 4,3%, kita sudah di atas 4,3%. Artinya harga bahan pokok kita yang ada di Kota Cimahi jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Nah, sedangkan daya beli masyarakat kita ini di bawah, paling bawah bahkan di antara kabupaten kota lain. Jadi ada kesenjangan. Solusinya gimana dari dua kasus ini? Nah, solusinya adalah pertama, kita harus bisa mengerem laju pertumbuhan penduduk kita supaya tidak sampai menyentuh di angka 2%. Caranya, salah satunya adalah dengan pemetaan penduduk. Wilayah mana yang sangat padat, wilayah mana yang kurang padat, wilayah mana yang masih lengang. Nah, terus kedua, mengoptimalisasikan penyuluhan tentang keluarga berencana. Nah, ini juga harus terkendali. Selanjutnya, kita dorong di Pangtan ini untuk melakukan akselerasi untuk mengembangkan teknologi pangan. Sulit karena lahannya nggak ada. Betul Pak Haji. Sedikit. Betul. Kan bukan tapi pertanian. Kita punya sumber daya manusia yang banyak. Sumber daya manusia yang banyak, dan kita juga sebetulnya bisa mensiasati itu. Dengan cara apa? Dengan cara tanam hortikultura. Bisa itu pakai hidroponik, pakai polybag, pakai apapun di depan pekarangan, minimal memenuhi bahan pokok dulu lah. Ada indikator yang lucu, bagaimana yang mempengaruhi inflasi di Kota Cimahi. Salah satunya cabai. Cabai ini kan salah satu faktor yang membuat inflasi tinggi. Cabai ini kan di Cimahi data terakhir hanya 6,7 kilo saja hasil dari Kota Cimahi. Nah, kemarin kita sounding ke Dispangtan, benar nggak hasil Kota Cimahi itu 6,7? Nggak, lebih banyak.
bisa lebih tinggi daripada itu. Cuman nggak dilaporkan saja. Nggak terdeteksi. Nah, tidak terdeteksi. Jadi kedepannya juga ini data juga dari Cimahi harus diperbarui, diperbaiki supaya data ini lebih akurat, gitu, data ini lebih faktual. Jangan sampai data kita ini tidak valid. Antara data yang di provinsi, data yang di Cimahi, gitu. Nah, terus yang ketiga, Pak Haji tadi belum selesai, baru 2 tadi. Nah, ketiga, angka pengangguran di Cimahi itu tinggi. Dengan banyaknya pabrik tutup, kita menempati nomor 2 di Jawa Barat. Angka pengangguran. Solusinya, salah satu solusinya adalah dengan memperdayakan UMKM. Kalau data yang kami terima di angka 40.000 UMKM yang ada di kota Cimahi, kalau real ada UMKM-nya, tidak hanya secara fakta data saja, tapi ada fakta di lapangan, saya yakin ini bisa menyerap. Kalau 40.000 saya nggak terlalu yakin. Tinggal kan gini, mungkin parameternya, indikatornya itu UMKM apa sih? Takutnya hanya jaga ngapa disebut UMKM kan? Itu yang bisa disebut UMKM itu apa sih? Nah, ada usaha mikro, ada usaha makro sebetulnya. Tidak semua usaha disebut UMKM sebetulnya. Warung itu nggak bisa sebut UMKM. Iya, makanya kalau 40.000 sepertinya. Nah, ini juga data yang harus divalidkan. Iya. Kami juga sedang kriterianya apa gitu kan. Nah, kami sedang minta ke Disdagoprin supaya lebih di kriterianya lebih di spesifikkan. Spesifik ya. Biar data 40.000 ini benar nggak sih segitu? Nggak terlalu yakin. Apalagi kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah untuk para pelaku UMKM, pasti banyak yang daftar gitu, mengajukan izin segala macam. Nah, kalau misalkan betul ada data di angka 40.000, taruhlah satu UMKM itu bisa mengerjakan antara 1 sampai 2 orang saja. Berarti kan sudah ada 80.000 tenaga kerja. Nah, kalau dikompres ke tenaga pengangguran kita, ini bisa menyerap banyak. Bisa menyerap banyak. Oke, Kasep, terakhir. Untuk menjawab tantangan tentang tadi masalah kota Cimahi, sebenarnya kota Cimahi itu dibutuhkan sosok pemimpin atau wali kota, kriterianya seperti apa sih menurut Pak Asep? Salah satunya adalah wali kota yang mau mencalonkan hanya 1 periode saja. Kenapa harus mencalonkan 1 periode? Ini sangat penting untuk momentum perbaikan kota Cimahi. 1, akan lepas tidak berpikir bahwa saya akan mencalonkan 2 kali. Ya. Kedua, punya basis data yang kuat. Ya. Karena selama ini, punten ya, kami juga sering mengkritik bahwa Cimahi ini kekurangan basis data yang valid. Mungkin datanya oke, cuman data bidang apa? Semua bidang. Semua bidang. Datanya lemah. Nggak valid itu. Bukan tidak valid, tapi tidak sinkron. Antara dinas satu dengan dinas lain itu kadang-kadang berbeda. Contohnya data miskin yang ada di kota Cimahi, antara data BPS, data di Dukcapil, dan Dinsos itu pasti berbeda. Kriteria miskin antara Dinsos, BPS, dan di Dukcapil itu berbeda. Karena datanya beda, hasilnya beda. Nah, ini harus disinkronkan. Terus data pengangguran di kota Cimahi ini berapa sih yang realnya? Gitu. Biar apa? Biar kita juga bisa memetakan. Terus kriteria yang ketiga, yang mau membangun sumber daya manusia. Kenapa harus 1 periode? Karena tujuannya adalah membangun sumber daya manusia. Kalau ada wali kota yang mau membangun sumber daya manusia, itu siap dicibir oleh masyarakat. Kenapa? Karena pembangunannya tidak terlihat. Gitu. Tapi hasilnya akan dirasakan selama 5 dan 10 tahun yang akan datang. Kenapa harus dilakukan itu? Karena Cimahi sudah tidak punya sumber daya. Hanya satu-satunya yang kita punya adalah sumber daya manusia. Sumber daya alam nggak ada. Hanya sumber daya manusia. Iya. Dan kita sudah siap masuk ke dalam bonus demografi. Tahun 2030, perkiraan kita Indonesia ini masuk dalam bonus demografi. Dan bonus demografi ini hanya terjadi dalam 1 kali. Gitu, hanya 1 kali negara itu akan mengalaminya, tidak akan pernah terjadi 2 kali. Nah, bagaimana mengolah sumber daya manusia ini, mendidik
gitu, mendampingi sesuai dengan minat dan bakat yang ada di kota Cimahi. Nah, terus yang keempat, wali kota yang berani menghemat anggaran. Saat ini boros. Bukan berarti boros, Pak Haji. Nah, artinya menghemat anggaran itu seperti ini. Cimahi ini kan sumber daya PAD-nya itu tersumber dari pajak dan retribusi. Sumber dari non pajak dan retribusinya ini belum tergali secara maksimal. Kita terus terang belum punya Perusda atau dulu bahasanya BUMD. Ada BUMD nih, Cimahi? Ada, tapi sekarang sedang proses likuidasi. Itu PD Jati Mandiri. Nah, kalau proses likuidasi PD Jati Mandiri selesai, kita akan dorong supaya Cimahi ini segera mungkin punya Perusda untuk bisa menopang PAD yang ada di kota Cimahi. Selama ini kita tulang punggungnya di sektor pajak dan retribusi. Nah, sedangkan pajak ini kan kalau bahasa dulu zaman penjajahan kan upeti lah terhadap pemerintah. Artinya mau tidak mau ya rakyat harus bayar dong terhadap pemerintah. Nah, kalau kita hitung secara kalkulasi, pajak kita kan tulang punggungnya di PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi bangunan kalau menurut saya ini sudah tertinggi, Pak. Gitu. Dibanding dengan kabupaten kota lain yang ada di Jawa Barat, Cimahi termasuk tinggi. Oke, mungkin ada PBB yang jauh lebih tinggi dari Cimahi. Tapi lihat, pendapatan per kapitanya kan jauh lebih tinggi dari Cimahi. Artinya kalau pendapatan per kapita kita dibanding dengan pembayaran PBB kita, ini sudah sangat tinggi sekali. Dan ini sudah mentok. Tidak bisa kita genjot lagi. Kalau misalkan dinaikkan lagi, kasihan masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita hitung secara matematis, ini PAD kita sudah mentok. Sedangkan laju pertumbuhan kita kan naik terus. PAD apa aja sih? PBB? PBB, pajak penerangan jalan. Nah, ini pajak penerangan jalan juga undang-undang yang baru, undang-undang Omnibus Law yang sekarang, itu akan potensi hilang. Tidak bisa dipungut lagi. Jadi kita bisa kehilangan pajak retribusi. Hotel dan restoran? Hotel dan restoran. Di Cimahi sedikit itu hotel. Lumayan banyak, Pak Haji. Lumayan banyak. Kita itu di atas 100 M lah. Potensi kita di Cimahi itu. PPN restoran itu. Kalau hotel kalau saya lihat kurang. Hotel nggak ada, Pak Haji. Hanya 2 saja mungkin. Jadi kalau pajak hotel dan restoran, ke restoran lumayan, kalau hotelnya kurang. Nyaris tidak ada lah. Jadi PAD itu dari PBB, penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, sama lagi? Ada retribusi. Retribusi itu salah satunya parkir, hiburan. Dari sekian yang bisa digenjot menurut Pak Seniman? Di retribusi. Retribusi adalah salah satu faktor yang masih bisa kita tingkatkan. Karena retribusi itu kan beda dengan pajak. Kalau pajak itu kan mau tidak mau ya harus bayar gitu. Kalau retribusi kan sesuatu yang imbalan yang sudah dinikmati, seperti parkir gitu. Nah, jadi faktor retribusi ini yang masih bisa tingkatkan. Cimahi bisa jadi kota jasa atau wisata, tapi kalau saya lihat hotel sedikit, itu faktor apa? Atau orang mau mendirikan di perizinan di sulit atau gimana? Termasuk sedikit. Lahan yang sudah tidak ada, yang sudah sulit. Sebetulnya investor banyak yang mau datang ke kota Cimahi, cuma lahan kita yang sudah kesulitan. Keterbatasan lahan ya. Betul. Nah, maka salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendata aset. Mendata aset mana saja wilayah yang masih kita bisa pergunakan untuk menarik para investor, dan konsepnya harus jelas. Kalau data investor pun harus jelas. Kita harus punya pemimpin yang punya wawasan jauh ke depan. Cimahi itu mau dibawa kemana? Dan mungkin yang tidak kalah penting adalah pemimpin yang benernya ke Cimahina. Benernya ke Cimahina. Artinya harus punya perhitungan yang matang, punya wawasan, bisa melihat jauh ke depan. Cimahi ini mau dibawa kemana, Cimahi ini mau jadikan kota apa, dan harus tahu juga Cimahi ini punya potensi yang luar biasa gitu, yang tidak dipunyai oleh kabupaten kota lain, dan hanya ada di kota Cimahi. Oke Pak Asep, sudah 30 menit, terima kasih bincang-bincangnya. Poin yang saya ambil adalah kota Cimahi itu membutuhkan pemimpin yang pertama
itu yang hanya 1 periode, karena kalau 1 periode dia pada saat menjabat tidak kusuk-kusuk untuk memperpanjang jabatannya Periode kan. kedua. Iya. Kedua, membangun SDM. Karena tadi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang itu selama seumur hidup itu hanya dipuji 1 kali. Dan kalau seandainya bonus demografi adalah usia mudanya, usia produktif lebih banyak kan, Betul. dibanding usia tua dan usia anak. Betul. Kalau seandainya usia muda banyak, kalau dia kurang kualitas percuma juga ya. Betul. Nggak produktif ya. Ya, maka harus membangun itu. Jadi poinnya itu, ya Cimahi membutuhkan pemimpin 2 itu poinnya menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Asep, udah 30 menit. biasa. Semoga bincang-bincang ini ditonton orang, itu intinya. Amin. Dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Cimahi. Iya, menjadi pendapat yang berbeda lah. Terima kasih Pak Asep. Demikian, sampai jumpa.